Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu tentang lebih lanjut dengan sel dan data. Kita buka terlebih dahulu untuk Microsoft Excel 2019. Dalam suatu Microsoft Excel ada yang dinamakan sel. Kita langsung praktekkan ke blank workbook. Klik satu kali. Di sini adalah worksheet dari Microsoft Excel 2019. Ketika kita mengklik salah satu sel, maka sel tersebut akan aktif dengan ditandai ada warna yang berbeda di dalamnya. Sel-sel ini memiliki dua komponen. Komponen pertama yaitu isi dari sel atau inti sel, dan yang kedua luar sel. Luar sel lebih kita kaitkan dengan kulit. Kulit dari sel itu lebih identik, lebih enak untuk disebutkan. Kulitnya dan dalamnya. Untuk isinya, formatan yang untuk isinya ada beberapa formatan yang berlaku otomatis dalam Microsoft Excel 2019. Apa saja? Tulisan atau berupa teks datanya, dan ada juga yang berupa data numerik. Khusus data numerik di sini, jika ada 0 dari awal, maka secara otomatis di Microsoft Excel menjadi hilang. Kemudian mengetikkan koma, secara otomatis ada. Kita coba satu-satu ya semuanya dari sini agar lebih paham. Kita tulis amin. Maka penulisannya juga akan sama, amin lagi. Sekarang kita tuliskan data numeriknya. 0, 2, 3, 5, 1, 4. Ketika kita menuliskan seperti ini dalam isi sel, maka tampilan yang muncul ketika kita mengunci sel tersebut akan menghasilkan angka tanpa ada 0 di depannya. Seperti ini. Mengapa? Karena secara otomatis 0 yang ada di depan itu akan hilang ketika kita tuliskan di Microsoft Excel, karena datanya merupakan data numerik, kecuali data tersebut kita buat menjadi data berupa teks, maka 0-nya akan ada. Kita coba. Kemarin kita telah mengetahui bahwa data yang berupa teks harus diawali dengan tanda kutip 1. Tulis tanda kutip 1, 0, 0, 2, 3, 5, 1, 4. Kemudian enter. Ini 0-nya ada di sana. Jadi khusus untuk data numerik, jika 0 ada di depan data tersebut, maka akan hilang 0 tersebut. Kemudian untuk koma misalnya 1,2 untuk bilangan yang desimal, maka akan secara otomatis seperti itu. Atau ribuan, 2.500, 2.500. Ini titik untuk ribuan. Ada juga bentuk satuan rupiah atau satuan uang, mata uang, misalkan rupiah Rp. Kemudian 3.750. Maka secara otomatis akan tertulis seperti itu. Ataupun tanggal kemarin sudah dibahas ya, karena tanggal ini ada formatannya seperti itu. Ada format sel, kemudian baris, dan juga kolom. Ini untuk jikalau misalkan di sini sempit atau terlalu besar, kita bisa mengecilkan, kemudian membesarkan, memperlebar, memperpanjang dari sel tersebut. Kita bisa lakukan langkah-langkahnya seperti ini. Bisa menggunakan mouse, kemudian dekatkan ke heading kolom dan atau heading row. Untuk seperti ini nantinya bisa memperlebar ataupun memperkecil. Ini akan berbentuk seperti ini ketika data tersebut tidak cukup. Jadi harus kolomnya itu harus lebih besar. Seperti ini. Ada juga bisa menggunakan
atau mencari kotak dialog. Caranya yaitu mencari, pilih format, kemudian ini karena terlalu kecil ya jadi susah. Nah, di sini ada sel, ini format, kemudian mau memperbesar row-nya ataupun kolomnya itu terserah. Kita tinggal ketikkan, misalkan di sini hanya 14, bisa dijumlah menjadi 35. Oke. Nah, maka besar, jadi membesar. Kemudian untuk menyembunyikan dan menampilkan kembali suatu sel cukup mudah, kita bisa seperti ini, ditarik, nah maka akan hilang. Kalau untuk kembalikan lagi kita seperti itu. Untuk menyembunyikan dan atau menggabungkan, untuk menggabungkan kita bisa kontrol 1, nanti muncul kotak dialog, kemudian pilih tab alignment. Nah, ini untuk menggabungkan, nanti tinggal kasih centang merge cell, karena di sini baru satu ya, misalkan mau menggabungkan. Nah, seperti ini untuk satu baris ketiga kita gunakan tadi kontrol 1, kemudian merge cell, kemudian klik OK. Nah, maka sel-sel ini menjadi satu, bergabung. Ada juga yang bisa memberi garis, sama-sama saja. Misalkan ini ya mau dikasih garis, kita kontrol 1, kemudian di sini ada border, kemudian pilih mau seperti apa garisnya. Dari sini ada titik-titik, kemudian garis biasa, garis tebal, garis 2, bebas. Misalkan mau yang ini aja yang tebal, kemudian ininya di kotak dengan kotak yang semua. Nah, seperti ini diatur. Nah, kemudian klik OK, maka ininya menjadi kotak, ada garis di sana. Selanjutnya menambah warna latar dalam sel. Nah, ini juga sama, kita kontrol 1, kemudian di sini ada fill. Nah, ini ada warna, kita klik Oke, menjadi ada warna di sana. Atau motif-motif yang lain sama-sama saja untuk menambah warna latar dalam sel. Untuk menggunakan auto format kita bisa gunakan, misalkan ini mau menggunakan auto format untuk memberikan garis tabel, kita bisa di sini lah, format as table. Nah, ini banyak, bisa pilih salah satu yang memang bagus atau berminat untuk dipakai. Di sini ada format data isi sel. Nah, yang tadi ya, yang kontrol 1. Nah, di sini kan ada number, alignment, font, border, fill, dan protection. Nah, number ini memformat isi sel data. Memformat bagaimana? Di sini ada banyak, ada general atau data yang umum. Number berarti untuk data berupa angka. Ini mata uang, accounting juga sama. Date ini tanggal atau waktu. Ini time atau jam berapa gitu, persentase ini. Kemudian ini fraction itu untuk pecahan, bilangan-bilangan pecahan. Scientific untuk ya berupa sains, bilangan sains. Kemudian ini teks berupa teks. Spesial ya berbeda-beda ini. Dan custom. Kemudian alignment ya, ini untuk di sini memformat perataan data dalam sel atau menggabungkan suatu sel. Untuk font sendiri, isi dari sel, kemudian tulisan tersebut bisa disesuaikan dengan fontnya atau style, kemudian ukurannya juga, dan penempatan posisinya. Ini untuk border, untuk garis menggaris yang tadi. Ini untuk warna, fill, protection, untuk mengunci di sini atau mengamankan data pada sel, mengunci sel.
dan dengan menyembunyikan rumus. Kita coba satu-satu. Di sini ada banyak. Untuk formatan format number di sini kita general. Misalkan kita tulis di sini. Nah, ini 234. Ini menggunakan format general. Kita kontrol 1. Nah, maka angkanya itu 234. Untuk number masih saja, tapi bisa juga ini menjadi negatif. Dan kalau negatif bisa berupa merah atau bagaimana, sesuaikan, ini tinggal dipilih aja. Nah, ini untuk penggunaan accounting. Kemudian kalau misalkan ini, nah ini untuk simbol-simbolnya bebas, mata uang mana saja, misalkan English dengan dolarnya atau apa. Kita coba Australia di sini. Oke, nah maka di sini ada 234 dolar Australia. Bisa juga ini penggunaan data atau pertanggalan. Kita coba misalkan tanggal 11 bulan 12 tahun 2021. Nah, ini kan formatnya seperti ini ya, garis miring kayak gitu. Kita bisa gunakan yang mana saja. Misalkan ini 14, jadi 11 Desember tuh di sini. Kemudian ini kebalikannya, tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Ini menggunakan garis miring. Ini formatannya tahun, dari tahunnya tidak ada angka 2000 atau 2 angka di belakang. Ini seperti biasa, dan ini menggunakan harinya seperti itu. Kita coba dengan ini. Nah, maka hasilnya seperti itu. Untuk waktu misalkan jam 10.00, nah, kita bisa gunakan formatan number lainnya. Nah, di sini untuk waktu itu time ya. Di sini ada yang menggunakan detik, ada juga yang seperti ini. Kita bisa bebas memilihnya. Misalkan yang ini ya, jadi 10.200 kayak gitu. Kemudian yang lainnya juga sama. Untuk di sini ada presentasi persen ya, persen. Jadi ketika ada 220 misalkan, kemudian kita buat menjadi persen ya, bilangan persen. Ya, kita tinggal klik aja ini menjadi 200% atau 2000%, karena tadi 20 ya, 2 persentase seperti itu, dan yang lainnya. Untuk perataan teks dan roughing di sini kita gunakan agar tampaknya bagus gitu, nggak monoton. Misalkan di sini hanya di kiri aja kan nggak enak gitu, pengennya misalkan di tengah semua datanya, atau di antara, nggak ke atas nggak ke bawah, nggak ke pinggir nggak ke kiri nggak ke kanan. Ketika kolomnya itu atau tabelnya itu seperti ini, kan nggak enak ya. Nah, kita bisa gunakan perataan teks dan roughing di sini. Kembali lagi kita kontrol 1, kemudian ada di sana itu alignment. Nah, di sini bisa menggunakan, nah ini ada general atau left. Yang left itu kita coba misalkan, nah left itu ke kiri dan right itu untuk ke kanan. Atau kita pilih yang lain, fill atau just TV. Kita coba-coba saja yang lain untuk merapikan suatu data. Ada juga button atau center aja untuk ya merapikan suatu data. Kita buat center, nah maka hasilnya seperti itu. Ini rough. Kemudian nah di sini ada
pengertiannya Just TV untuk rata kanan kiri atas bawah. Kemudian distribusi memberikan jarak yang sama pada setiap bagian terhadap bagian atas. Center cross selection, tempat diletakkannya di tengah-tengah sel di bawah. Kemudian di sini juga teksnya, karena mungkin arah teksnya bisa ke atas ke bawah kan di sini, atau menjadi tegak tulisannya dengan setengah lingkaran. Nah, ini yang ini. Misalkan tulisannya pengen seperti ini. Klik OK, maka tulisannya akan miring. Sesuaikan dengan arah yang diinginkan. Kemudian Anda memperindah huruf. Nah, untuk memperindah huruf kita gunakan font yang tadi bisa di sini, atau menggunakan Ctrl 1 lagi. Di sini ada font. Nah, kita pilih saja font yang sesuai, atau stylenya boleh. Di sini ada bold. Kemudian ukurannya juga. Dan ini untuk arah-arahnya, misalkan ada yang kecil kayak gitu, atau diberi tanda coret, dan yang ini ada di tengah, ini ada di atas, ini ada di tengah, begitu misalkan kita gunakan. Nah, hasilnya seperti itu. Itu untuk memperindah tulisan. Selanjutnya di sini ada membuat formatan sendiri. Nah, ini untuk pembuatan formatan sendiri kita gunakan custom. Nah, yang ini di number, kemudian custom untuk format cell dari number. Nah, namun kita juga di sini karena ya worksheetnya itu standar, itu polos, kita juga bisa memperindah latar sheet dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di Microsoft Excel 2019. Ya, caranya kita ikuti di sini. Klik page layout, kemudian di sana nanti ada background. Nah, kita pilih di sini. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan jaringan internet, maka saya ngambil di file manager untuk background yang telah ada. Kita gunakan planet ini ya, biar bagus. Nah, hasilnya akan seperti ini untuk menggunakan background. Karena mungkin tidak nampak ya, lebih baik putih saja. Itu untuk memperindah latar worksheet atau latar sheet tersendiri. Nah, ini contohnya yang tadi, karena ini mah cerah ya, jadi kayak gitu. Nah, untuk mendelete-nya ya kayak tadi, misalkan ini sudah gini tapi ingin mendelete, kita klik lagi icon atau perintah dari background tersebut, delete. Mengganti nama sheet. Nah, untuk mengganti nama sheet kita bisa klik kanan dari sheetnya sendiri. Ini sheet 1 misalkan, klik kanan, kemudian di sini ada rename. Nah, kita langsung ketik apa saja yang ingin, misalkan Irfan, boleh enter. Kemudian jadi nama sheet ini menjadi Irfan, bukan sheet 1 lagi. Nah, untuk menyembunyikan sheet ini bisa kayak gini ya. Untuk menyembunyikan sheet, kita tambah dulu biar terlihat sheetnya tersebut sembunyi. Nah, klik hide katanya untuk menyembunyikan sheet. Nah, ini ada hide, kita sembunyikan sheet Irfan ya, jadi tersembunyi kan. Untuk mengeluarkannya kembali atau menampilkannya kembali, kita klik unhide. Untuk Irfan, oke. Nampil kembali. Untuk memberi warna tab sheet, kita bisa gunakan perintah-perintah berikut ini. Yaitu yang pertama, pilih tab tersebut, sudah, kemudian pilih format, kemudian ke sheet, tab color. Maka akan tampil kotak dialog tab color, pilih warna yang diinginkan. Oke. Kita ke home, kemudian ada ini. Nah,
bukan, kita perbesar ya agar lebih terlihat. Nah, katanya ini, kemudian tab color. Nah, ini bisa digunakan misalkan warnanya hijau. Nah, maka nanti tabel sheetnya itu warna hijau. Nah, seperti ini. Ini untuk memberikan warna terhadap sheet, nama tab sheetnya. Kemudian ada juga menambahkan sheet kayak tadi ya, tinggal klik icon tambah ini, atau ingin mendelete kita klik kiri kanan kemudian delete, hapus, untuk menghapus sheet. Memindahkan dan menyalin sheet. Nah, ini caranya. Arahkan pointer mouse pada tab sheet yang akan dipindahkan. Nah, ini ingin dipindahkan ke sini. Nah, tinggal tahan kemudian lepaskan, geser, lepaskan. Itu untuk memindahkan. Bagaimana untuk menyalinnya? Kita bisa gunakan mouse juga, klik kanan kemudian ada nah, seperti itu. Untuk memilih semua sheet bisa gunakan memblok sheetnya, bisa menggunakan kontrol agar membloknya itu secara terpisah gitu, ada yang dilewat, atau bisa menggunakan shift. Nah, seperti itu untuk memilih semua sheet. Cukup sekian untuk materi atau review kembali tentang lebih lanjut berkaitan sel dan data. Terima kasih.